Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, Stambuk A401-18120, kelas C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Kebijakan Pendidikan yang membahas tentang formulasi kebijakan, komponen formulasi kebijakan, dan proses formulasi kebijakan. Yang pertama adalah formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan pendidikan ialah usaha perumusan berbagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan sekaligus sebagai garis pedoman untuk manajemen atau pengelola pendidikan dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang kedua adalah komponen formulasi kebijakan. Nah, komponen formulasi kebijakan itu ada 3. Yang pertama, tindakan. Tindakan kebijakan adalah tindakan yang disengaja yang selalu dilakukan secara terorganisasi dan berulang guna membentuk pola-pola tertentu sehingga pada akhirnya akan menciptakan norma-norma bertindak bagi sistem kebijakan. Yang kedua adalah aktor. Aktor adalah orang atau pelaku yang terlihat dalam proses kebijakan akan memberikan dukungan ataupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Komponen formulasi yang ketiga yaitu orientasi nilai. Nah, orientasi nilai adalah proses formulasi pada prinsipnya berhubungan dengan mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang beraneka ragam, kemudian menentukan nilai-nilai yang relevan dengan kepentingan yang dihasilkan akan mempunyai implikasi nilai-nilai baik secara implisit maupun eksplisit. Ketiga, proses formulasi kebijakan. Menurut Islami ada 4 proses formulasi kebijakan. Yang pertama yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan sumber dari kebijakan publik dan dengan pemahaman dan identifikasi masalah yang baik, maka perencanaan kebijakan dapat disusun perumusan masalah. Perumusan masalah dapat dilakukan oleh mereka yang terkena tanggung jawab dan pembuat kebijakan harus mempunyai kapasitas untuk itu. Proses kebijakan ini dimulai dengan kegiatan merumuskan masalah secara benar. Yang kedua yaitu agenda kebijakan. Sekian banyak problema umum yang muncul hanya sedikit yang mendapat perhatian dari pembuat kebijakan publik. Pilihan dan kecondongan perhatian pemuat kebijakan ini menyebabkan timbulnya agenda kebijakan. Yang ketiga yaitu pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini, para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif pilihan kebijakan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keempat yaitu tahap penetapan kebijakan. Tahap paling akhir adalah penetapan kebijakan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Proses pembuatan kebijakan ini tidak dapat dipisahkan dengan proses penetapan atau pengesahan kebijakan. Itulah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.